Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga hari ini anak-anakku dalam kondisi sehat dan semuanya hadir untuk mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi hari ini, kita akan masih lanjutkan pertemuan minggu kemarin, yaitu masih terkait dengan hand tools dan cara penggunaannya. Nah, jadi kita akan lanjutkan materi yang Bapak berikan minggu kemarin. Saya harap anak-anakku bisa menyimak sampai habis supaya kalian tidak akan ketinggalan materi pada pertemuan hari ini. Bapak langsung aja lanjutkan apa materi untuk hari ini. Jadi untuk hand tools itu sendiri itu ada berbagai macam jenis-jenisnya, atau ada berbagai macam jenis-jenis hand tools, peralatan tangan yang digunakan khusus untuk perbengkelan atau jurusan otomotif secara umum ya. Namun tidak semua digunakan setiap jurusan, tapi hampir semuanya, sebagian besar digunakan untuk semua jurusan. Namun ada beberapa tools yang memang spesifik hanya untuk di mobil atau kendaraan alat berat. Baik, Bapak akan lanjutkan yang pertemuan minggu kemarin. Yang pertama adalah kunci roda. Kita akan bahas kunci roda. Kunci roda bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat gambar. Bentuknya ada juga yang tidak seperti ini. Biasanya kalau yang standar dari kendaraan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan atau produsen kendaraan, biasanya bentuknya tidak seperti ini, tapi dia bentuknya seperti huruf L. Namun nomor atau ukuran dari alat ini atau kunci ini cuman satu macam sesuai dengan nomor baut yang digunakan pada ban kendaraan tersebut. Nah, ini adalah yang universal atau secara umum. Kunci roda atau disebut juga wheel brace. Jadi alat ini tentunya digunakan untuk memasang atau membuka roda dari kendaraan itu sendiri. Nah, biasanya ada yang mempunyai 3 ujung, 4 ujung, atau 1 ujung, sama seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, biasanya kalau yang ukuran atau yang mempunyai 4 ujung ini, ukurannya itu berbeda-beda, jadi beda ukurannya. Jadi ada banyak pilihan untuk membuka baut. Jadi bisa digunakan di mobil truk ataupun di mobil MPV dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Ini adalah kunci roda yang digunakan untuk melepas dan membuka ban. Namun untuk jurusan teknik sepeda motor ini tidak digunakan. Tentunya hanya di alat berat dan teknik kendaraan ringan. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah kunci Allen atau Allen case. Kalau bahasa bengkelnya ini biasa kita sebut kunci L, karena rata-rata bentuknya berbentuk huruf L. Ini biasanya ada 2 macam yang digunakan. Ada yang L biasa atau bentuknya yang segi 6 biasa, ada juga yang bentuknya seperti bintang, L bintang. Nah, ini umum di setiap bengkel pasti mempunyai, dan saya rasa anak-anakku sudah melihat semua wujudnya seperti apa. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya di sini. Nah, biasanya Allen key ini digunakan untuk melepaskan dan mengganti
mur atau baut dengan tengah kepala yang berbentuk persegi. Nah, kalian saya rasa sudah lihat semua bentuk bautnya itu seperti apa. Umum biasa ada di motor, di kendaraan ringan atau di mobil juga ada. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga adalah kunci sok bintang. Nah, kalau pertemuan sebelumnya atau minggu kemarin kita bahas mata kunci sok. Ini masih rangkaian dari kunci sok. Namun bentuknya beda dengan yang kunci sok segi 6 ganda. Nah, ini kunci sok bintang. Jadi bentuknya itu seperti bintang. Namun ini tidak digunakan untuk membuka baut yang biasa. Sama seperti halnya kunci sok segi 6 ganda itu nggak bisa digunakan untuk alat ini. Dia biasanya bautnya berbentuk bintang. Bautnya berbentuk bintang sesuai dengan gambar yang ada di sini. Perhatikan. Nah, biasanya atau umumnya ini digunakan pada baut-baut yang ada di mesin diesel terutama. Biasanya baut ini ditemukan di mesin-mesin diesel. Jadi sekilas ini kunci ini memang mirip dengan sok segi 6 ganda, tapi ini namanya kunci sok bintang. Jadi jenis kepala baut yang dapat dibuka dengan kunci ini beda dengan yang bisa dibuka dengan kunci sok segi 6 ganda. Oke, kita lanjut. Kemudian kunci Inggris. Ini bahasa bengkelnya biasa disebut dengan kunci Inggris. Ini juga umum, pasti anak-anakku sudah tahu semua. Ini bukan hanya di bengkel otomotif, tapi di pertukangan dan lain sebagainya kunci ini juga digunakan. Kalau bahasa mekaniknya adalah adjustable sheathing spanner. Jadi kunci ini bisa di setel-setel sesuai dengan ukuran baut yang akan kita lepas. Namun penggunaan kunci ini boleh Bapak katakan adalah pilihan kedua, karena kunci ini biasanya digunakan ketika memang tidak ada kunci yang bisa digunakan atau sudah tidak ada kunci yang bisa digunakan, maka kita gunakan kunci Inggris ini. Namun tergantung juga posisi baut yang akan dilepas. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kelima adalah obeng. Obeng ini saya rasa umum. Barangkali setiap rumah atau setiap anak-anakku sudah mempunyai. Bahkan di setiap kendaraan sepeda motor itu biasanya bawaan pabrik pasti ada obeng di dalamnya, di dalam bagasi. Obeng atau bahasa mekaniknya adalah screwdriver. Nah, ini ada 3 macam bentuk kepala obeng. Kalian bisa lihat gambarnya. Jadi ada bentuknya seperti obeng biasa, bintang biasa, kemudian ada yang ada seperti bintang-bintang tengahnya, kemudian ini bintang, kurang lebih sama dengan bentuknya kunci sok segi 6 tadi atau kunci sok bintang. Jadi ini beberapa macam kepala obeng. Ada juga yang bentuknya min atau biasa disebutkan orang bengkel itu seperti obeng plat atau obeng min. Bentuknya ya seperti tanda min atau tanda kurang. Jadi seperti itu. Saya rasa ini umum aja. Nah, fungsi obeng adalah untuk membuka dan mengencangkan skrup. Untuk membuka dan mengencangkan skrup. Jadi secara umum orang mengenal 2 jenis obeng. Obeng plus dan obeng minus. Nah, kalau obeng plus itu bentuknya yang plus, kemudian yang min itu yang seperti min. Nah, obeng plus itu sendiri disebut adalah Phillips atau dikatakan sebagai Phillips screwdriver. Kemudian obeng minus itu adalah slot screwdriver. Nah, namun faktanya obeng bukan hanya berbentuk plus dan minus. Salah satu contohnya yang ada di sebelah di gambar ini. Ada yang ada seperti bintang di tengahnya, kemudian ada yang berbentuk seperti bintang. Ini sesuai dengan kebutuhan baut seperti apa yang akan kita buka.
Namun yang umum di bengkel otomotif itu ya kalau bukan obeng plus berarti obeng minus. Namun obeng ini bukan hanya satu ukuran, misalkan obeng plus. Nah, obeng plus ini banyak ukuran. Ada mulai yang besar, yang sedang, yang kecil, bahkan yang paling kecil sekali ada. Tergantung sesuai dengan ukuran. Jadi bukan hanya jenisnya ada plus minus, bukan, tapi dari plus itu sendiri nanti terdiri dari berbagai macam bentuk. Ada yang panjang kemudian kecil, ada yang panjang besar, ada yang pendek kecil. Itu nanti kalian akan bisa lihat sendiri ketika sudah berinteraksi langsung di workshop dengan kunci-kunci yang ada. Kita lanjut. Yang keenam adalah obeng ketok. Obeng ketok, namanya obeng ketok berarti obeng yang bisa diketok kalau kita bahasakan secara ini ya. Atau disebut dengan impact driver. Obeng ketok atau impact driver ini biasanya digunakan untuk melepaskan mur atau skrup yang kekencangannya berlebihan. Jadi cara penggunaannya, obeng ini sambil dipukul menggunakan palu untuk membuka skrup. Tapi tentunya diperhatikan juga, kalau misalkan Bapak kasih contoh, kalau misalkan di sepeda motor di bagian cover dan lain sebagainya ada baut yang sulit terlepas, jangan juga menggunakan obeng ketok karena akan merusak plastik-plastik yang menjadi tempat skrup itu berada. Jadi dilihat porsinya seperti apa. Umumnya ini biasa digunakan ketika ada baut yang keras berlebihan. Contoh misalkan di bagian mesin ada, kalau di bagian-bagian cover aja saya rasa tidak perlu menggunakan obeng ketok. Nah, kemudian kita lanjut yang ke 7. Ini adalah scrap. Scrap bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya bukan cuma satu seperti ini, banyak macamnya. Atau bahasa mekaniknya disebut gasket scraper. Jadi alat ini digunakan untuk melepaskan material gasket yang menempel pada komponen mesin sebelum dipasang. Saya ambil contoh seperti sepeda motor. Setelah kita misalkan mengganti piston sepeda motor, kita melepas komponen head cylinder dan block cylinder. Itu tentunya ada packing atau bekas packing yang lama yang harus kita bersihkan sebelum diganti dengan packing yang baru. Nah, alat inilah yang digunakan untuk membersihkan atau mengupas atau melepas dari gasket yang sudah ada atau nempel di blok silinder sebelum diganti dengan yang baru. Jadi ada alatnya, namun di bengkel-bengkel biasa hanya menggunakan pisau cutter dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita harus menggunakan gasket scraper kalau sesuai dengan SOP atau prosedurnya. Kemudian Bapak lanjut lagi, ini adalah thread gauge. Ini jarang pasti kalian lihat. Ini adalah thread gauge. Jadi alat ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis ulir pada baut yang tidak diketahui. Jadi alat ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis ulir pada baut yang tidak diketahui. Jadi alat ini bukan digunakan untuk membuka baut atau melepas baut. Tapi contoh misalkan ada baut yang tidak ada ukurannya, kemudian kita mencari kunci-kuncinya namun kesulitan, jadi kita gunakan alat ini untuk mengukur ulirnya seberapa besar kunci yang harus dibutuhkan untuk membuka baut tersebut. Jadi seperti ini, namun ini jarang sekali bengkel mempunyai kunci seperti ini. Kemudian kita lanjut, pengukur celah atau bahasa mekaniknya adalah filler gauge. Bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada berbagai macam ukuran.
0,5, 0,05, 0,02 sampai 1 mm. Jadi ketebalannya ini berbeda-beda. Ini digunakan untuk mengukur celah. Di antara dua komponen. Contoh misalkan celah katup atau klep di sepeda motor atau di mobil. Jadi kita menggunakan alat ini untuk mengukur berapa celah yang ada pada katup atau klep tersebut. Kalau misalkan kita harusnya standarnya 0,10, jadi kita menggunakan yang ukuran 0,10 untuk mengukur atau menyetel katup atau klep tersebut. Namun bentuknya ini tentunya berbeda-beda. Misalkan di sepeda motor ada beberapa macam bentuk yang bisa digunakan karena konstruksi sepeda motor itu, posisi mesin dan lain sebagainya itu berbeda. Jadi ada banyak macam, namun Bapak tampilkan gambar di sini cuma satu gambar. Untuk pertemuan hari ini Bapak rasa cukup. Nanti minggu depan kita lanjutkan, masih ada satu pertemuan khusus untuk hand tools. Besok minggu depan kita akan selesaikan. Kemudian untuk materinya ini sudah include atau sudah sepasang sama materi yang anak-anakku download di pertemuan sebelumnya. Jadi materi ini sudah terangkum semua di pertemuan sebelumnya. Tidak perlu mendownload lagi karena ini sudah satu pasang, sudah satu file. Tinggal kalian pelajari sambil menyimak apa yang Bapak jelaskan. Kemudian silahkan kembangkan. Yang punya bengkel di sekitar rumah kalian bisa berkunjung sesekali untuk memperhatikan kunci-kunci apa saja yang Bapak sudah jelaskan di sana. Mungkin itu saja dari Bapak. Tetap jaga kesehatan, semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa bertatap muka di sekolah. Terima kasih atas waktunya. Harapan saya kalian menonton video ini sampai habis dan bisa menerima apa yang Bapak sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.